udah tanya, ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu. Terus udah kayak gitu so far aman gitu, tadi bisa main sama anak-anak. Nah kalau misalnya so far sih tadi aku ketemu juga semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya ya mungkin kan emang katanya panas banget, nggak apa-apa tadi udah ke atas juga. Terus udah kayak gitu, ini kebetulan aku sama anak-anak kan, jadi aku harus cepet-cepet karena hari ini aku bener-bener sibuk banget. Pagi itu bener-bener udah dari subuh banget. Onyo juga kan diminta sama bapaknya yang sama keluarganya semuanya pulang, jadi tadi pagi udah nganterin juga. Hari ini anak-anak ujian gitu, terus udah kayak gitu aku juga harus kerja dulu, makanya habis itu aku beres-beresin anak, baru habis itu aku bisa kesini. Kalau hari ini sih belum pulang, terus lengkapnya aku nggak tahu, coba ntar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya, karena kan yang nungguin. Soalnya Jordi juga lagi nungguin cicinya ayah itu lagi masuk ICU malahan dia. Doanya pokoknya yang pasti cepat sembuh lah pasti ya. Jadinya itu kan kita di hari Sabtu kan, itu kita syuting itu siang, jam 2 siang live-nya. Nah Kak Ruben itu pas datang memang udah dalam kondisi mukanya pucet, terus badannya juga lemes. Itu panas banget, bayangin jam 2 siang kan. Kita live sampai kurang lebih jam 5. Terus tiba-tiba udah selesai syuting, Kak Ruben tuh di panggung pun lebih banyak diem. Akhirnya aku ngechat sama manajernya Bu Neneng yang memang tugas di Majalengka kemarin. Itu update terbarunya sih kondisinya udah lumayan baik, tinggal lemesnya aja. Bu Neneng lagi bilang nunggu hasil darah dan juga CT scan ya kalau nggak salah ya. Tes darah sama CT scan untuk hasilnya. Kan aku juga ngisi acara di acara yang sama juga kan. Iya, di acara yang sama juga. Jadi ya biasa wajar sih gitu kalau misalkan sampai diundang kemarin. Cuma kita mendoakan semoga cepat sembuh. Ketemu pas bicara acara dia, aku jadi bintang tamu. Kemarin juga aku acaranya ketemu dia malamnya, paginya langsung berangkat sama dia, nggak capek lah. Malam itu dia acara kelar kalau nggak salah jam 10 atau setengah 11. Kecapean, jobnya banyak gitu kan. Jadi yang namanya penyakit kan nggak tahu kapan datang. Nah, kalau menurut saya memang saat ini kalau no viral no justice. Kalau sudah diviralkan udah pasti ya kasusnya akan diamin aja gitu. Kasus ini jangan dianggap dibiarkan, tetapi menunjukkan profesionalisme mereka sebagai penegak hukum sehingga keluarga dan korban mendapatkan satu keadilan, sehingga tidak begitu lama kasus ini berlarut terus karena ini ada penilaian pidana sehingga muncul lagi kasus ini viral. Tetapi seharusnya tanpa harus penilaian ini muncul, polisi juga harus bekerja secara profesional. Seperti kopi sianida, saya juga pernah berkomentar soal scientific crime investigation. Nah, di sini memang itu yang harus dan kita selalu dambakan, kepastian hukum dengan Pak polisinya mengedepankan objektivitas dan pembuktian secara saintifik dan berjenjang dalam memastikan hasil dari penyidikan tersebut, karena memang disitulah kita diuji sebagai para penegak hukum. Selain di penyidikan juga akhirnya terbukti di pembuktian di meja hijau ya, di ruang sidang. Memang ketidaksesuaian antara hasil forensik dengan otopsi dengan cerita yang didakwakan kepada mereka. Makanya menurut saya memang kita wajib ya selalu mengkritisi dan mencoba meningkatkan kredibilitas kita, nggak cuma dari para penegak hukumnya juga, tapi para netizennya juga. Fungsi kontrol di masyarakat itu penting. Kita belum menemukan adanya keterkaitan seperti itu. Kita juga masih istilahnya otak pelaku itu belum ada di keterangan mereka.
setiap perkara yang memang paling menyedihkan adalah no viral, no justice. Tapi lambat laun setelah pemerintahan berganti, insya Allah ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang paling berharga, yaitu kepastian hukum. Karena Indonesia ini sudah ingin maju. Memang yang harus ditegakkan mungkin ada, kalau saya boleh usul, seperti di Amerika sana ada namanya Federal Bureau Investigation. Artinya badan investigasi federal, kalau bisa di Indonesia itu ada badan investigasi nasional. Bukan tidak percaya kepada Barreskrim, bukan tidak percaya kepada pihak kepolisian, tapi badan yang sangat objektif, sehingga perkara yang di Cirebon ini yang seperti katanya ada orang tua korban yang kebetulan polisi dari Sat Narkoba mencoba menyelesaikan masalah ini menjadi masalah personal. Jadi bukan masalah institusi lagi, tapi masalah personal. Karena memang dia kehilangan anaknya. Saya turut prihatin soal itu. Tapi soal hukum kita nggak boleh main-main, nggak boleh atur-atur berkas, tapi kita mesti fokus terhadap penegakan hukum itu sendiri. Karena yang salah akan tetap salah, yang benar pasti akan terlihat di muka pengadilan. Saya pikir ya, dalam proses penyidikan perkara tentu ada batasan-batasan yang bisa kemudian diketahui publik ya. Ada yang bisa diketahui, ada yang tidak bisa diketahui. Nah, semua itu kembali kepada kepolisian atau dalam hal ini penyidik yang menangani perkara tersebut. Akan tetapi tentu dikarenakan masyarakat ini ikut ya memberikan pengawalan, kemudian kasus ini juga sudah menyita perhatian publik, maka saya menyarankan ya kepada kepolisian untuk ungkap saja ya kan wajah-wajah para pelaku itu, agar supaya publik bisa tahu, publik bisa ikut bersama-sama memantau ya apakah orang ini pernah dilihatnya atau mungkin barangkali dia bertempat tinggal dan diketahui oleh publik. Nah, ini yang perlu kita harapkan dari pihak kepolisian, agar dibuka saja siapa orang itu. Ya kan, supaya publik bisa kemudian ikut memberikan pengawalan terhadap perkara ini. Karena kalau saya melihat di medsos itu sudah banyak sekali ya kan foto-foto yang kemudian terupload ya atau terpublikasi ya, bahwa diduga kuat ini pelakunya dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Sebenarnya siapa sih pelakunya? Siapa sih yang disebut dengan Egy itu dan sebagainya dan sebagainya. Puji responnya tak sama kemarin gimana Puji? Manajer thank you Puji. Alhamdulillah, Torik sama Al sudah berkomitmen untuk menempuh jenjang yang lebih ini lagi. Kita hanya bisa mendoakan, pastinya mudah-mudahan sampai nanti harinya mereka diberikan. Gak boleh lah aku bocorin hal-hal yang itu kan ranahnya mereka, hanya mereka yang boleh menjawab. Jadi kita hanya bisa mendoakan, tapi nggak boleh ngasih tahu hal-hal yang bukan ranahnya kita. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk setiap anak-anak kita. Ya? Yang penting kan doa terbaik. Itu adalah doa. Ya. Doa terbaik. Ya. Doa terbaik. Jadi doanya untuk semua anak-anak setiap hari 5 kali. 5 kali sholat tuh 5 kali disebut satu persatu anak-anaknya. Apa tuh doanya, Bi? Ya, doanya tuh supaya disebut tuh Atta Halilintar beserta istri dan anaknya dan keluarga besarnya. Kemudian setelah itu Sowa Halilintar, Sajidah Halilintar, Torik Halilintar, Abkoria Halilintar, Saya Halilintar, Fatimah Halilintar, Fatih Halilintar, Muntas Halilintar, Soleh Halilintar, Kantar Halilintar. Banyak ya. Didoain satu persatu menurut apa yang kita rasakan. Kita doakan dia. Jadi itu memang baik dari mulai dia dalam kandungan, melahirkan, sampai besar, sampai dia ada jodohnya. Jadi kita doakan dapat jodoh yang terbaik. Aku sebenarnya pengennya kalau dream wedding yang simple aja, yang sederhana. Kemudian ada keluarga, terus muat buat kerabat-kerabat bisa datang semua kan. Lengkap, kayak gitu sih. Al kan jadi ininya apa? Jadi bridesmaid-nya, jadi
banyak spill dari Aal juga. Baik dong. Iya dong, apa aja senang kalau Susiro pengennya Susiro selamat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.